Tarik ses. Permisi kelompok 10 mau lewat. Mantap. bilang kalau saya yang gatal-gatal ada yang mati gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Zakat Profesi dan Wira Swasta. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya, Evita Nurul Hidayah dengan NIM 4119092. Yang kedua ada Anissa dengan NIM 4119082. Yang ketiga ada Lutfiati dengan NIM 4119093. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan pembahasan dari kelompok kami yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah zakat profesi. Yang pertama ada pengertian zakat profesi. Zakat secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, berasal dari kata azaka, wa an-nama, wa az-ziyadah. Dinamakan demikian karena zakat menumbuh kembangkan harta. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Sebagian yang lain ada yang mendefinisikan zakat profesi dengan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain. Menurut Yusuf Al-Kardalwi, profesi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kasab al-amal dan mihan al-khurah. Kasab al-amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Yang kedua ada mihan al-khurah adalah pekerjaan bebas atau tidak terikat pada orang lain. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja atas profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi merupakan pengertian yang luas karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dari definisi di atas, ada poin-poin yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usahanya yang halal, menghasilkan uang relatif yang banyak, diperoleh dengan cara yang mudah melalui keahlian-keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang, yaitu yang pertama ada usaha fisik atau seperti pegawai dan artis. Yang kedua, ada usaha pikiran seperti konsultan, desainer, dan dokter. Yang ketiga, ada usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan jabatan. Yang keempat atau yang terakhir, ada usaha modal seperti investasi. Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai nisab. Dalam masalah ketentuan harta yang wajib disakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan sebagian lagi berkeyakinan tidak ada zakat profesi. Yang kedua itu ada sejarah zakat profesi.
Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih atau hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan Ahmad ibnu Hambal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal atau tidak familiar dalam sunnah dan kitab-kitab fikih klasik. Dan wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara a priori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya. Kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respect terhadap masalah profesi ini. Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an terakhir pada abad ke-20 yang lalu. Ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini, penggagas zakat profesi adalah Syekh Abdul Qaradawi dalam kitabnya Fiqih Az-Zakah yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun, nampaknya Yusuf Qaradawi dalam hal ini mendapatkan pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Abu Zahra. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafiduddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAS atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, baik Basada atau Basnas maupun LAS atau Lembaga Amil Zakat milik swasta seperti PKPU atau PKPU, Dompet Duafa, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan mengenai pengertian dan sejarah zakat profesi. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang hukum zakat profesi dan nisab dan kadar zakat profesi. Baik, selanjutnya saya Lutfiati akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum zakat profesi. Langsung saja, hukum zakat profesi menurut ilmu usul fikih atau metodologi hukum Islam, yaitu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh Nas atau Al-Quran dan Sunnah.
Secara jelas ini dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qiyas atau analogi. Kemudian kewajiban untuk berzakat berdasarkan keumuman kandungan makna Quran surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 267. Di samping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adanya perintah berzakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila telah mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak dituntut untuk berzakat. Alasan diwajibkannya zakat profesi atau zakat penghasilan ini dapat ditafsirkan dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang mempunyai arti sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 103 juga dinyatakan, ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, dengan dasar as-sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi berdasarkan pada keumuman makna hadis, yaitu sebagai berikut. Setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi pun menjawab, bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekahlah. Mereka kemudian bertanya kembali, kalau tidak mempunyai pekerjaan, bagaimana Nabi? Nabi menjawab, kerjakan kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Hal tersebut merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Anissa NIM 1190082. Selanjutnya saya akan membahas tentang nizab zakat profesi dan cara perhitungannya. Nizab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nizabnya pun mesti dikembalikan atau dikiaskan kepada nizab zakat-zakat yang lain yang sudah ada ketentuan hukumnya. Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit ataupun banyak, tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nizab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat yang diambil dari orang yang kaya yang mencapai kemampuan. Dengan demikian, penghasilan yang tinggi yang mencapai nizab seperti gaji atau
honorarium besar kepada golongan profesi wajib dikenai zakat. Sedangkan yang tidak mencapainya tidak dikenai kewajiban zakat. Hal ini bisa dibenarkan karena membebaskan kepada mereka yang memiliki gaji kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki golongan yang tinggi saja. Dari gambaran di atas, kriteria pekerja profesi adalah mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan tinggi baik di atas nisab maupun melebihi rata-rata pendapatan pada umumnya. Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan dari para ulama dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi. Para ulama menggunakan kias dengan melihat ilat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus dikiaskan kemana. Untuk lebih jelasnya akan dianalisis satu persatu tentang kias zakat profesi ini. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengkiaskan dengan zakat pertanian, sehingga berlaku nisab pertanian beras senilai 815,758 kg. Hasil konversi Kiai Haji Muhammad Maksum yang diterangkan dalam kitab Fathul Qadir, tapi tidak memberlakukan haul. Bila pertanian menggunakan irigasi maka zakatnya 5% dan apabila menggunakan air hujan maka zakatnya 10%. Nisab zakat pertanian 815,758 kg. Untuk mengetahui gaji pegawai yang setara dengan zakat pertanian, maka dikalikan dengan harga minimal beras. 815,758 kg dikali 6.000 sama dengan 4.894.548 rupiah. Jadi apabila mendapatkan gaji sejumlah itu harus mengeluarkan zakat jika disesuaikan dengan pendapat per bulannya. Jumlah tersebut harus disesuaikan juga. Misal petani mengalami panen setahun 2 kali sebesar 4.894.548 rupiah dikali 2 menjadi dengan total 9.789.96 rupiah. Lalu dibagi 12 bulan sehingga pendapatan petani per bulannya sebesar 815.758 rupiah. Apabila ada pegawai yang mendapatkan penghasilan sebesar itu, maka harus mengeluarkan zakatnya. Jadi biarpun mendapatkan dengan cara susah 50% atau 40.787,9 rupiah atau dengan cara mudah tetap harus dikenai zakat 10% sebesar 81.575,8. Hal ini sangat tidak mungkin karena pendapatan tersebut untuk pegawai sangatlah kurang. Belum lagi dipotong dengan kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran bruto yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor, artinya zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gram emas dan jumlah setahun dikeluarkan 2,5%. Langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 24 juta. Berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan sama dengan 50.000 atau dibayar di akhir tahun dengan jumlah 600.000. Hal ini berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan Auza'i. Beliau menjelaskan, bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya. Ibnu Abi Syaibah Al-Musannif dan juga mengkiaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun seperti zakat ternak, emas, perak, mazan, dan rikas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.